Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Salat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan antaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bismi Fahindra dengan NIM 23329114. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Yang pertama di sini saya akan mempresentasikan hasil buku yang telah dibaca yang berjudul Supervisi Pendidikan, dan di sini ada bab 1 yang berjudul Mengapa Supervisi Pendidikan itu Perlu. Baik, di halaman selanjutnya di sini ada screenshot identitas buku dan daftar isi buku, dan di sini telah saya lampirkan halaman depan dari buku Supervisi Pendidikan dan identitas buku serta daftar isi buku. Baik, kita langsung saja masuk ke halaman selanjutnya, yaitu isi pembahasan dari buku yang telah saya baca sebelumnya. Yang pertama itu ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Di mana buku yang telah saya baca bahwa pentingnya pengembangan sumber daya manusia pada buku Supervisi Pendidikan, di mana pengembangan sumber daya manusia atau yang sering kita kenal dengan SDM itu sangat penting, karena sumber daya manusia atau SDM adalah aset utama dalam kemajuan suatu organisasi atau bangsa. Jadi melalui pelatihan pendidikan dan peningkatan keterampilan, individu dapat bekerja lebih efektif, inovatif, dan produktif. Jadi pengembangan SDM ini juga meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan, serta adaptabilitas ekonomi terhadap perubahan teknologi dan globalisasi. Jadi di sini tanpa adanya SDM yang unggul, pembangunan ekonomi itu akan sulit dicapai. Jadi yang menjadi fokus bahasan dalam uraian kali ini yaitu adalah sumber daya manusia, di mana di sini khusus tenaga kependidikan yaitu adalah guru, di mana berbagai usaha perbaikan dan peningkatan kualitas guru baik melalui lembaga pendidikan maupun melalui penataran pendidikan dan pelatihan, semua usaha itu mengarah kepada pengadaan tenaga guru yang profesional, di mana di sini guru yang profesional itu memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri guru yang profesional itu, yang pertama, memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang pendidik dan mengajar. Jadi seorang guru yang profesional itu ciri-cirinya adalah dia itu ahli sebagai pendidik dan tenaga pengajar. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab, yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Tentu saja ciri-ciri guru yang profesional itu dia memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap tugasnya. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Di mana seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri guru yang profesional itu pasti akan menjunjung kode etik jabatannya. Misal kalau guru, berarti seorang guru profesional itu akan menjunjung kode etik jabatan gurunya. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada poin B, perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru. Di mana di sini Mas Weringan mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi itu terletak ataupun berakar mendalam dalam kebutuhan real masyarakatnya. Jadi di sini ia menyebutkan bahwa sejumlah latar belakang itu terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu terdiri dari latar belakang kultural, yang kedua latar belakang filosofis,
Yang ketiga latar belakang psikologis, yang keempat latar belakang sosial, yang kelima latar belakang sosiologis, dan yang keenam latar belakang pertumbuhan jabatan. Itulah menurut Swearingen mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi pendidikan yang akan kita bahas saat sekarang ini. Baik, mungkin kita akan bahas keenam latar belakang ini. Baik, di halaman selanjutnya, di sini akan kita bahas satu persatu, yaitu latar belakang kultural, di mana di sini supervisi itu dibutuhkan untuk menyesuaikan pendidikan, di mana dengan nilai norma dan budaya masyarakat. Adapun contoh dari latar belakang kultural ini, di mana nanti guru dibina agar mengajarkan toleransi dalam masyarakat multikultural. Yang kedua itu ada latar belakang filosofis, di mana pada latar belakang filosofis ini supervisi itu bertujuan untuk menyelaraskan praktik pendidikan dengan tujuan nasional dan filosofi pendidikan. Adapun contoh dari latar belakang filosofis ini, nanti guru diarahkan agar mendidik siswanya menjadi manusia seutuhnya. Jadi di sini guru bukan hanya sekedar pencari nilai atau siswanya yang sekedar pencari nilai. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke latar belakang psikologis. Di mana di sini kalau dalam latar belakang psikologis, supervisi itu memperhatikan perkembangan psikologi siswa dan gurunya agar proses belajar mengajar itu sangat efektif dilaksanakan. Adapun contoh dari latar belakang psikologis ini, guru itu dibimbing agar mampu memahami perbedaan karakter serta kebutuhan belajar siswa. Sebagaimana kita tahu, ketika kita menjadi seorang guru atau tenaga pendidik, pasti kita akan memiliki siswa yang memiliki perbedaan karakter dan kebutuhan belajar siswanya. Jadi disinilah kegunaan guru, di mana nanti guru itu membimbing agar mampu memahami perbedaan serta karakter dan kebutuhan belajar siswanya. Dan selanjutnya di sini ada latar belakang sosial, di mana kalau dalam latar belakang sosial, supervisi itu membantu guru berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang baik melalui pendidikan. Dimanapun contoh dari latar belakang sosial ini, guru diarahkan mengembangkan sikap sosial positif pada siswa seperti gotong royong. Karena pada latar belakang sosial ini, siswa itu kita akan membutuhkan keterampilan sosialnya. Nanti di sini guru itu akan mengarahkan siswanya mengembangkan sikap sosialnya terhadap lingkungan sekitarnya dan sesamanya. Jadi di sini sebagai contoh nanti guru bisa mengarahkan siswanya untuk mengembangkan sikap sosial seperti gotong royong. Untuk selanjutnya, untuk latar belakang adalah latar belakang sosiologis, di mana pada latar belakang sosiologis ini supervisi itu mempertimbangkan perubahan dan dinamika sosial, di mana yang mempengaruhi pendidikan. Adapun contoh dari latar belakang sosiologis ini, guru diberi pelatihan menghadapi tantangan era digital dan media sosial. Dan yang selanjutnya yaitu ada latar belakang pertumbuhan jabatan, di mana untuk latar belakang pertumbuhan jabatan ini, supervisi itu mendukung pengembangan karir guru melalui pembinaan berkelanjutan. Di mana untuk contoh dari latar belakang pertumbuhan jabatan ini, guru itu diberi pelatihan serta evaluasi untuk naik pangkat ataupun mendapatkan sertifikasi. Mungkin itu pada poin perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru dan latar belakang mengapa perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru itu ada. Untuk yang selain kita masuk kepada poin C, yaitu apa yang harus ditingkatkan serta dikembangkan dalam supervisi pendidikan. Di mana dalam supervisi pendidikan, seperti yang kita tahu, yang harus ditingkatkan dan dikembangkan mencakup berbagai aspek penting untuk menunjang kualitas pembelajaran. Pertama, kompetensi guru itu perlu ditingkatkan, baik dari segi pedagogiknya, profesional, sosial, maupun kepribadian. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran harus dikembangkan agar lebih kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswanya. Dan yang ketiga, manajemen kelas juga perlu diperbaiki guna menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana selain itu kemampuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu harus juga ditingkatkan agar penilaian terhadap hasil belajar siswa itu lebih objektif dan menyeluruh. Dan yang terakhir, supervisi pendidikan juga harus mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan pihak sekolah. Jadi semua ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Itulah dari
materi poin C, mengapa atau apa yang harus ditingkatkan dari supervisi pendidikan. Adapun kesimpulan dari bab 1 ini tentang mengapa supervisi pendidikan itu perlu. Adapun kesimpulan dari buku bab 1 ini bahwa supervisi pendidikan itu memiliki peran dalam meningkatkan mutu dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Jadi melalui supervisi ini, guru itu dibimbing untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan, baik dari segi pedagogiknya, profesional, sosial maupun kepribadian. Di mana seperti kita tahu juga bahwa supervisi itu juga membantu memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan sesuai dengan nilai budaya, filosofi, filosofi pendidikan serta kebutuhan psikologis dan sosial peserta didik itu sendiri. Jadi selain itu supervisi itu mendukung pertumbuhan karir guru melalui pembinaan yang terarah. Jadi dengan demikian supervisi pendidikan itu menjadi sarana penting dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Itulah yang bisa disimpulkan dari buku supervisi pendidikan pada poin bab 1, mengapa supervisi pendidikan itu perlu. Sekian yang bisa disampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.